Nah, Bapak Ibu Saudara, mari dengan cepat saya akan sampaikan firman Tuhan, melanjutkan apa yang kita pelajari tadi pagi juga, dan selama 10 hari ini Bapak Ibu Saudara supaya mengikuti baik melalui live streaming maupun datang secara onsite. Puji Tuhan kalau saudara bisa komitmen hadir secara onsite, saya percaya jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Mari kita buka lebih dahulu ayat Yesaya 44. Saya akan tunjukkan berkenaan dengan pencurahan Roh Kudus. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita memperingati. Sama seperti ketika Tuhan Yesus sudah disalib, Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga. Kita peringati perjamuan kudus. Ada yang tiap bulan, ada yang tiap minggu. Tapi memperingati apa yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya menghadirkan kuasa Allah. Karena semua yang kita lakukan adalah by faith. We live by faith, not by sight. Nah, banyak orang melihat, bukan beriman. Makanya hari ini hati-hati, ada pengajaran-pengajaran yang palsu, Injil palsu, Yesus yang palsu sedang bertebaran. Membuat kita hanya melihat, bukan mengalami. Sedikit sekali saudara orang mau mengalami Tuhan. Karena pengetahuan lebih mendominasi daripada hubungan. Yang penting pengetahuan keselamatan, doktrin keselamatan, oh luar kepala. Tapi kamu punya relationship enggak sama Tuhan? Kamu punya hubungan enggak? Sebab hubungan melampaui pengetahuan. Ini yang Tuhan cari hari ini. Pencurahan Roh Kudus diberikan dan itu janji Bapa. Janji Bapa itu untuk membuat saudara apa? Memiliki hubungan yang dekat. Rohnya diberikan. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus tahu, mengerti bagaimana keadaan gereja. Bagaimana umat Tuhan menghadapi keadaan dunia ini. Barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi tidak semua orang Kristen selamat. Perlu dicatat. Barang siapa bertahan sampai kesudahannya. Ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri yang saya senang. Ya, salah satu mentor rohani. Dan dia katakan, iman itu bukan kemarin. Iman itu adalah today. Jadi saudara gak bisa mengandalkan imanmu 20 tahun yang lalu. Atau saya 26 tahun yang lalu. Saya gak bisa mengandalkan iman saya 26 tahun yang lalu. Yang Tuhan lihat iman saya 2024. Nah, banyak orang nanti tertipu saudara. Karena orang pikir yang pertama dilihat, tidak yang terakhir. Menentukan. Dan mari kita mengerti hal ini. Dan Tuhan Yesus memberi fasilitas semuanya. Masalahnya kita mau pakai fasilitas enggak ini. Nah, mari kita belajar supaya pencurahan roh ini benar-benar saudara mengalami yang namanya mabuk roh. Saudara kalau mabuk cinta ya itu sejuta rasanya, betul enggak? Ya tai kucing rasa, nah itu yang pernah ngerasakan jatuh cinta terus dulit tai kucing koyok coklat ya. Kalau saya no, saya enggak pernah, saya enggak mau juga. itu sebetulnya kiasan kalau orang udah mabuk cinta. Kita mabuk enggak? Saudara, orang mabuk itu dikuasai oleh zat itu dan ternyata kita mendapatkan pewahyuan selama berjalan 2 hari, ini 3 hari ya. Bahwa ternyata ketika Roh Kudus turun, itu orang melihat mabuk seperti Hana. Hana dia berdoa sungguh-sungguh karena dia mengalami tekanan. Karena madunya yang selalu menghina sebab dia tidak punya anak. Ini tidak berbicara persoalannya itu, tidak. Tapi bagaimana dia datang ke hadirat Allah, mencurahkan isi hatinya. Dan Imam Eli lihat kamu mabuk.
Dan ternyata pewahyuan ini benar. Orang yang dipenuhi roh Allah, orang lain lihat mabuk ini. Mabuk cinta. Dan ketika Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, lidah-lidah api, 120 murid dikuasai oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa roh, orang-orang melihat ini mabuk, sama. Petrus berkata, hei ini siang hari, bagaimana orang mabuk di siang hari? Tidak, kami tidak mabuk. Tapi kami mau berkata apa yang dijanjikan oleh Allah yaitu Roh Kudus kalian lihat sendiri. Dan aku mau berkata kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan, bertobatlah. Saudara, Simon Petrus yang dulunya mengkhianati Tuhan, yang dulunya menyangkal Tuhan, ketika dia mabuk roh, dia berkata-kata, saudara. Makanya orang kalau mabuk itu kan, kalau ini ngomong mabuk alkohol ya, itu kan orang Jerman bilang kan ngeroweng. Ngeroweng. Saudara, kalau engkau mabuk, engkau akan mengeluarkan nubuatan. 10 hari saya buka semua. Tuhan Yesus tuh nunggu di surga, itu nubuatan gereja, tidak muncul-muncul. Karena mereka hanya terpaku pada doktrin keselamatan dan selesai. What for, saya bilang. You selamat terus untuk apa di dunia selamat? Kalau mau ikut selamat, dia datang aja ke Blitar, itu orang selamat jualan soto daging itu. Haleluya, masih bersama saya. Ngapain? Saya itu mikir terus, karena saya itu maaf. Ya, saya tidak terlalu suka dengan kekristenan karena kami denominasi bukan Kristen. Tapi saya berpikir, apa sih Tuhan? Kenapa Tuhan panggil kami? Apa cuman kekristenan itu cuman agamawi begini? Wah, tuh saudara, Tuhan buka semua. Saya bersyukur perjumpaan saya bukan melalui pendeta, karena saya tidak suka pendeta. Saya bersyukur perjumpaan saya langsung dengan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah dilayani manusia. Itu saya bersyukur, saudara. Sehingga saya menemukan patron yang benar. Bukan ala gereja A, gereja B, denominasi A, denominasi B. Di surga tidak ada denominasi. Tidak ada. Ini yang kita perlu mengerti supaya kita bangkit, saudara. Pencurahan Roh Kudus menghasilkan orang yang punya beban sampai mabuk, ya. Dan kemudian di surat Efesus Paulus berkata juga. Di dalam Efesus 5. Mari buka sebentar supaya di awal ini saudara ngerti ini enggak main-main loh, saudara. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara, saya tahu tidak semua orang Kristen, tidak semua gereja yang mengalami kepenuhan roh. Tidak semua. Tidak semua orang Kristen ngerti hati Tuhan. Dan tidak semua orang Kristen duduk bersama Tuhan Yesus. Masuk surga, you masuk surga, tapi tingkat paling bawah. Karena untuk duduk bersama Tuhan Yesus, you harus menang. Seperti aku menang. Itu ayatnya ada di surat Wahyu. Berapa banyak gereja yang tidak membuka surat Wahyu. Mereka pikir Wahyu ini hanya ramalan-ramalan. Tidak, saudara. Alfa dan Omega. Tanpa surat Wahyu kejadian percuma. Kejadian di closing dengan surat Wahyu. Karena surat Wahyu bercerita tentang Yesus adalah King of King, Lord of Lord. Dialah Tuhan, itu baru nanti di surat Wahyu dibuka semua. Kita baca sebentar ya, sebentar. Yang di ayat 16-nya, supaya Bapak Ibu mengerti apa yang dirindukan Tuhan. Jadi kalau selama ini kekristenan kita hanya Kristen pengetahuan, doktrin, minta ampun saudara, kita ketipu banget saudara. Terus gimana Pak? Carilah sendiri dong. Kejar Tuhan. Jangan kamu cuma berkata, oke, gua sudah selamat. Selamat apa? Orang selamat saudara, dia hidup by faith. Dia bisa melihat, dia bisa neropong, dia bisa tahu keadaan zaman dan dia berdiri sebagai imam pengantara. Makanya seminar kita lakukan. Saya keliling ke daerah. Nanti kita di Jember, 2 gereja.
Setelah itu kita ada di Sumawi dan di tempat lain. Kenapa? Coba ngerti dong. Gereja ini hadir untuk bernubuat, untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Bukan ngurusi ekonomi, ngurusi persoalan keluarga. Ngapain saudara? Gak usah ke gereja kalau ngurusi ekonomi. Datang ada motivator banyak. Motivatornya keluarga banyak. Orang ateis, dengar saudara, orang ateis tercatat. Orang ateis, saudara tahu orang ateis? Orang ateis adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Dicatat statistik perkawinan ateis. Tingkat perceraiannya rendah sekali. Tapi orang beragama tinggi, apalagi kekristenan. Mana yang selamat? Mana yang selamat? Saya mau tanya jujur, mana yang selamat? Kita enggak realistik saudara. Kekristenan kita cuma fata morgana. Kekristenan kita cuma cerita dan dongeng. Dan semua itu useless, kosong sebetulnya. Anda tidak ketemu Tuhan. Kalau kamu ketemu Tuhan, kamu beri hidup sama Tuhan. Mati untuk Tuhan. Taruh semuanya untuk Tuhan. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lihat saudara. Ini ketika Rasul Paulus mengerti tentang mabuk roh itu. Kepenuhan roh. Tadi pagi saya sampaikan bahwa ketika seseorang melayani seperti saya, Tuhan Yesus katakan ada aliran air hidup yang keluar, namanya living water keluar. Semua pelayanan mengeluarkan living water. Nah saudara, orang yang melayani itu harus full of spirit. Dan itu ternyata ada di Kisah Rasul. Di Kisah Rasul Kisah Rasul ketika Kisah Rasul 6 ketika Petrus harus memilih 7 orang untuk melayani meja. Melayanan meja itu pelayanan diakonia, pelayanan bakti sosial dan semuanya dipilih. Siapa yang dipilih? Stefanus salah satunya dan beberapa murid Filipus dan lainnya. Tapi syaratnya apa? Mereka harus penuh roh. Pelayanan bukan sekedar tolong-tolong, tapi Anda punya roh karena Anda punya namanya living water. Tidak semua orang punya living water. Mereka punya hanya water, mereka hanya punya air, tapi bukan air kehidupan. Air kehidupan dari Tuhan, air dari dunia. Nah ini kita bedah tadi pagi, silakan dengarkan yang tadi pagi, mudah-mudahan ini sore saya juga bisa sampaikan. Maka itu Bapak Ibu, karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Perhatikan. Sebagai penglihat, gereja itu mercusuar. Gereja itu menara doa. Belum terjadi saudara, agamawi. Kita memang memuji Tuhan, tapi saudara harus melihat, memperhatikan seksama. Terutama hidup saudara. Jangan bebal, tapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah apa saudara? Jahat. Siapa yang tahu hari ini jahat? Kalau bukan seorang penglihat. Siapa seorang penglihat? Orang yang hidup dengan iman. Karena iman itu melihat yang tidak kelihatan. Dunia nggak bisa melihat. Saudara melihat waktunya singkat. Kalau ada orang Kristen sampai berkata, Pak waktunya masih lama, harus bertobat, dibaptis lagi orang ini. Jelas waktunya singkat kok ini. Makanya kita doa kiamat, Tuhan Yesus segera datang. Hari ini goncang semua. Karena kegerakan kami berdoa apa? Tuhan Yesus segeralah datang. Dan kita berdoa in the name of Jesus Christ. Hari ini kiamat terjadi. Malam hari ini kiamat terjadi. Oh Pak, jangan doa begitu Pak. Ada yang berdoa begitu. Kalau kita nggak menaik ke levelnya Tuhan Yesus, kamu nggak bisa doa seperti itu. Kita minta kiamat malam hari terjadi. Yang setuju katakan amin. Karena kita yang mempercepat dan mempersingkat kedatangan Tuhan.
Tapi kita nggak pernah lihat. Kita hanya sibuk dengan kehidupan pribadi. Diputar terus sama setan begitu. Sehingga kita nggak pernah doa, mempersingkat dan mempercepat. Bagi saudara yang mungkin baru mendengar, ya saya sudah menjelaskan. Matius 24 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 11 itu bercerita tentang percepatan semuanya. Ya, itu dipelajari terus. Ayat ini ayat pamungkas yang harus dikeluarkan hari ini. Siapa yang bisa mengeluarkan ayat ini, saudara? Siapa yang bisa melepaskan ayat ini? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kita ngolor waktu terus, kita ngolor waktu terus. Padahal kita ibadah, kita ngomong minta keselamatan, penginjilan. Tapi kita nggak pernah doa kiamat. Kaget semua orang doa kiamat. Tapi karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Katakan amin. Karena kita itu akan dipersingkat. Kembali ke ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, supaya kamu ngerti. Nah, saudara, mungkin kita pintar kerja. Semua kita pintar dalam sekolah. Tapi kita bodoh dalam kehendak Tuhan. Anda enggak tahu kehendak Tuhan. Ayo kerja terus, sekolah terus. Bukan salah kerja, bukan salah sekolah. Tapi ngerti waktunya singkat gitu loh. Di tengah sekolah dan kerjamu, yuk usaha cari kehendak Tuhan. Bisa ngerti? Kalau ditanya apa kehendak Tuhan hari ini? Ayo saudara, kan bingung. Kalau kita cuma mikir keselamatan doang, titik masuk surga. You enggak tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu setiap musim dia bergerak. Ada musimnya. Zaman dulu gereja-gereja tidak ada namanya musik. Betul enggak? Enggak ada. Tapi roh Allah bekerja. Musim. From season to season. Saudara, orang mau setuju nggak setuju musik, Tuhan nggak peduli. Tuhan tidak menunggu persetujuan umat, tidak. Tapi umat harus setuju dengan gerakan dia. Buktinya musik masuk gereja. Zaman dulu tabu. Apa Tuhan berhenti, saudara? Tidak. Dia bergerak terus mencari orang-orang yang mau mabuk roh. Bukan cuma bahasa roh, bukan. Yang ngerti kehendak Tuhan. Akhirnya muncul kegerakan karismatik. Pujian, penyembahan. Bahasa roh, bom. Melawat saudara. Pro kontra. Urusan apa sama surga pro kontra. Gak peduli Tuhan itu. You jalan terus. Makanya Asusat ya, street itu. Azusa Street itu tahun berapa itu? 1913 kalau tahu. Itu, oh saudara, itu gara-gara satu keluarga dipenuhi roh. Mereka doa bahasa roh Korea, masya kencang setiap malam saudara di rumahnya. Orang datang satu-satu, temannya ikut. Tahu saudara, fire. Itu yang namanya Azusa Street itu sampai terkenal di dunia. Karena apa? Karena orang lewat daerah itu langsung sujud menyembah. Zaman dulu saudara air jadi anggur. Itu namanya minyak urapan bisa keluar. Aneh semua. Hari ini mana terjadi? Kenapa tidak ada? Karena umat sudah dikuasai pengetahuan doktrin Alkitab buatan manusia. Bukan roh. Filsafat yang kuat membuat Anda mati rohmu. Orang bodoh lebih mudah mabuk anggur. Dia bisa angkat tangan memuji. Angkat tangan gini aja loh bisa diprotes sama orang, betul nggak? Tepuk tangan dulu dimarahi. Oh ya tepuk tangan doroi. Loh. Itu yang terjadi saudara. Makanya saya ini bersyukur saya dari luar lingkar Kristen. Didatangi Tuhan Yesus 98, langsung dipakai, masuk kamu. Saudara kembar saya itu di Protestan, Presbyterian. Saya harusnya kan masuk Presbyterian kan gampang toh saudara.
Wong jelas hoping siang ho wong dulur dewe. Haleluya. Ngerti saudara? Saudara saya sendiri kok masuk aja pelayanan di sana. Kenapa Tuhan bawa saya di karismatik? Ngerti saudara? Dalam satu kandungan ibu. Kalau saya tidak bergerak dengan roh, saya tidak akan bisa mengerti kegerakan sampai hari ini. Dan saya bersyukur. Kembali saudara, supaya ngerti yang namanya kepenuhan roh itu apa toh Pak. Pentakosta itu apa-apa. 10 hari hanya apa? Supaya bisa bahasa roh. Buat apa bahasa roh? Bahasa roh muncul itu dari passion yang kuat akan jiwa keselamatan. Kalau kamu bahasa roh tidak keluar dari passion yang kuat akan jiwa, maka kamu tidak akan menjadi orang yang diinginkan Tuhan. Bahasa rohmu kosong. Hanya seperti uap aja, itu skill. Gak sembarangan loh bahasa roh itu saudara. Ngerti? Bukan latah, tapi itu dari erangan. Hana itu mencerit keluar. Murid-murid Tuhan dalam keadaan ditinggal sama Tuhan Yesus, mengerang mereka, ya campur aduk perasaannya. Tapi Tuhan Yesus berkata, tunggu aku di Yerusalem, janji Bapa aku akan berikan di loteng Yerusalem. Mereka 10 hari nunggu dalam gundah gulana. Mereka rindu Tuhan. Bagaimana nama Tuhan Yesus dimuliakan, bagaimana Injil. Langsung turun lidah api, boom. Itu bukan sekedar orang nunggu ya, 10 hari ya. Tuhan Yesus nggak ngomong 10 hari loh ya. Nggak ngomong loh. Dia cuma berkata, tunggu janji Bapa aku berikan. Oke, tunggu janji Bapa. Ya, mari Joy, Gaby, teman-teman ngopi. Apa itu? Nggak bisa loh saudara. Itu dari orang yang cinta Tuhan Yesus. Hari ini gereja sudah jadi restoran, maaf. Tahu restoran? Ya udah datang, makan, bayar, mulai, pulang, itu aja. Ya seperti tadi, makanya kamu gak akan ngalami mabuk roh. Kamu gak akan ngalami lawatan Tuhan. Karena kamu datang tidak pernah merindukan hadirat Tuhan. Kamu cuma datang, ya udah ibadah toh, kan sudah selamat. Dan apa kamu ke gereja kalau sudah selamat? Ngerti saudara? Yang Tuhan rindukan dia mencari partner. Pentakosta itu Tuhan Yesus cari partner doa. Makanya 10 hari ya ikuti. Tak buka semua. Orang tanya, Bapak kok bisa sih buka itu? Ya itu yang saya bingung. Roh Kudus itu ngajar. Mosok iso Pak? Loh kok mosok iso? Apa yang saya sampaikan, buktikan sendiri dalam rohmu. Dan kamu akan berkata amin. Ujilah. Karena saudara kalau roh ini yang mengajar saudara. Oh, di dalam saudara meskipun Anda belum mengerti, Anda pasti berkata, iya Pak itu benar. Amin. Karena roh, bukan karena knowledge. Tuhan cari partner, Tuhan cari partner. Dan tidak mungkin mereka hanya duduk-duduk dan ngopi. Oke, 10 kapan sih Tuhan Yesus katanya janjinya? Nggak tahu, itu cuma ngomong tunggu di atas Yerusalem. Ya duduk-duduk gitu. Bisa mabuk roh? Nggak bisa. Makanya 10 hari saya ajak saudara, Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Katakan amin. Enak toh Roh Kudus. Tapi masalahnya kamu nggak mau ngikuti dia gitu loh. Kamu nggak mau dibuat diurapi, nggak mau dibuat mabuk, ngerti kebenaran. Haus dan laparnya nggak muncul, lah dilatih. Datang saudara. Datang Anda berdoa tersungkur menyembah. Dan saya hadir selama 10 hari. Saya mimpin nyembah. Kita nyembah. Sampai yang namanya living water itu gerak keluar. Makanya kenapa saya selalu berkata saya kunci diri saya tanpa gelar. Hanya pendeta Fabianus Sarjana Ekonomi. Tidak ada STH, MTH. Bahkan doktor teologi, saya tidak mau. Saya kunci saudara. Teman-teman saya sudah berkata, Bapak master masuk. Saya sudah bisa bikin buku, saya disertasi bisa. Apa yang saya lakukan di NCC Internasional bisa menjadi disertasi. Untuk master teologi, untuk doktor bisa.
Tapi saya tidak mau, kenapa? Saya mau tunjukkan kepada orang-orang yang tidak sekolah Alkitab. Kalau mereka dekat Tuhan, kalau mereka rindu Tuhan, maka mereka akan mendapatkan pewahyuan, hikmat Allah, rahasia yang tersembunyi, disingkapkan. Bukan cuma pengkritik, pemprotes yang mengatakan ini sesat. No. Karena itu roh. Saya ini sudah janji sama Tuhan. Tuhan, aku jadi Kristen, aku gak mau kayak orang Kristen yang lain. Aku gak mau kayak pendeta lain. Aku mau hidup dengan surga. Saya tidak sekedar dikuasai sinode. Sinode kita butuh, saudara. Karena itu pemerintahan. Untuk tadi, baptisan, saya tanda tangan. Itu dibutuhkan sinode. Tapi saya terhubung dengan surga. Kita tidak memakai doktrin pendeta A, pendeta P, pendeta C. Allah siapapun, itu manusia semua. Tapi kita memakai doktrin Roh Kudus, katakan amin. Dan saudara akan lihat, kita tidak perlu dipuji oleh orang gereja, tidak perlu. Tidak perlu juga saudara nanti diundang supaya khotbah, ora perlu. Tidak perlu itu. Tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan memberikan dampak bagi keluargamu. Ada urapan mengalir di keturunanmu. Itu jauh lebih penting daripada Anda harus show off di sini mau khotbah. No, enggak perlu. Enggak perlu khotbah kok. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Maka itu saudara perhatikan karena ini saya mengalir ya, terus bergerak. Ayat 18, dan janganlah kamu saudara mabuk oleh anggur. Ini Paulus, berarti Hana mabuk, Petrus mabuk, itu roh semua. Dan Paulus mengerti, jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh roh. Full of the Spirit itu artinya apa? Mabuk sama. Makanya hawa nafsu itu menghasilkan passion. Kalau saudara mabuk dengan roh, keluar passion surga. Saudara akan diberi ide, hikmat surgawi. Pekerjaan semuanya itu membawa saudara bergerak kepada kehendak Tuhan. Bukan saudara yang dipakai untuk pekerjaan saudara. Itu salah. Tapi pekerjaanmu dipakai oleh Tuhan untuk membawa saudara menggenapi rancangan Allah. Makanya saudara tetap bekerja. Silakan. Tapi kalau pekerjaanmu menyita Roh Kudus, maka kamu tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya full of the Spirit. Kamu gak punya namanya living water. Living water itu bukan dari otak, tapi dari hati. Katakan amin. Bukan di sini. Anda pinter Alkitab tidak akan pernah memberi living water kepada seseorang. Tapi kalau Anda punya hati Tuhan, maka ini keluar. Rasul Paulus menjelaskan Pentakosta, kamu mabuk roh. Orang yang mabuk roh, perhatikan ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Geremeng saudara, orang yang sudah mabuk itu. Saya belum pernah mabuk, puji Tuhan tidak mau mabuk juga. Belum pernah seumur hidup saya. 56 tahun saya tidak pernah mabuk. Sama sekali saya bersyukur. Dan saya bersyukur. Minuman-minuman keras sudah jangan disentuh. Itu membuat mabuk. Orang Kristen boleh minum-minuman? Boleh, asal tidak mabuk. Tapi lebih baik tidak. Saudara, orang yang mabuk, geremeng, ngomel, sama jalannya gini. Saudara, secara roh kamu akan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Ini loh saudara, keluar Mazmur itu doa yang dilantunkan. Doa yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, menerima beban, kuknya Tuhan Yesus diberikan. Mari datang kepadaku orang yang letih lesu dan beban berat, pikulah kuk. Nah bagaimana orang Kristen udah dibaptis, sudah selamat, udah. Mikul apa? Mikul apa kamu?
Kok yang kamu pikul beban hidupmu? Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, saudara. Orang sering berkata, ikut Tuhan Yesus, maka Dia akan selesaikan masalahmu. Kamu tidak akan punya masalah. Tapi saya bersaksi sejak tahun 46, saya ikut Tuhan Yesus. Justru masalahnya Tuhan Yesus diberikan kepada saya. Dan saya penuh dengan masalah sampai hari ini. Tidak pernah selesai masalah. Masalah saya jauh lebih besar daripada sebelum ketemu Tuhan Yesus. Oh betul saudara. Kalau saudara berkata nggak punya masalah, bagaimana mungkin? Masalahnya Tuhan itu ada di kita. Itu kebenaran. Makanya berkata-katalah dengan mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Saudara, kalau kamu mabuk dengan roh kamu nyanyi, itu bukan karena peraturan. Bukan saudara, bukan karena peraturan. Tapi karena hubunganmu, karena kamu udah jatuh cinta. Masih sulit orang menyanyi dengan sungguh-sungguh. Masih sulit saudara. Itu jadi polemik gereja semua. Dan kita perlu mendoakan orang-orang yang mengalami terobosan rohani. Saudara, saya dulu sebelum kenal Tuhan Yesus ya, nyanyi rohani aja enggak pernah kok saya saudara. Enggak ngerti saya. Apalagi suruh angkat tangan, aduh enggak bisa saudara. Tapi ketika Tuhan Yesus datang kepada saya dan saya dibaptis dan saya mulai menerima Roh Kudus, kepenuhan roh, saudara, enggak usah diperintah saudara. Ketika kita nyanyi glory, glory, haleluya, glory. Bisa saudara begini. Coba logis aja. Bisa enggak? Glory, glory, haleluya. Bisa saudara. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku waktu kau ketemu Tuhan Yesus. Ini gini. Saya mau tanya, Anda sudah ketemu Tuhan Yesus belum dalam hatimu? Sudah Pak, you mesti sujud waktu nyanyi, mestinya. Betul enggak? Kenapa? Kok dikunci sama iblis? Tanganmu enggak bisa gerak, terkunci. Yang dikunci bukan tanganmu, hatimu. Karena kita sudah terlalu dibodohi dengan doktrin. Tolong buka dalam Yohanes 17. Hati-hati saudara. Saya punya teman-teman yang dulunya penuh roh, sekarang penuh doktrin. Kenapa? Filsafatnya ada jalan. Saya cuma berkata, lihat nanti kamu ya. Ketika hari kiamat terjadi, kamu akan lihat kebenarannya. Saya saudara, saya tidak mau dipengaruhi oleh doktrin apapun. Saya hanya pegang satu kebenaran. Alkitab. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau akan dibuka mengerti. Tidak perlu cari bahasa asli. Tapi saudara tahu bahwa Alkitab bercerita tentang Yeshua HaMashiach. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus yang ada di surga. Yohanes 7 ayat 37 supaya saudara mengerti, memahami benar dan pulang dari tempat yang Anda mengalami Pentakosta. Pentakosta itu sakral banget saudara. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Tuhan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini nanti sinkron dengan Yesaya 44. Tuhan tahu aku akan mencurahkan rohku. Mencurahkan rohku. Nanti kita buka. Tapi saya mau tunjukkan supaya saudara mengerti, jangan ikut Tuhan. Ya, jangan ikut Tuhan hanya dengan otak. Memang kita mengasihi Tuhan dengan akal budi. Tetapi akal budi yang berangkat dari hati yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Sebab by faith oleh iman kamu akan mengerti. Jangan dibalik.
Jangan pengertian dan menghasilkan iman, tidak bisa. Oleh iman kamu akan mengerti. Dan iman itu hanya kasih karunia. Ketika Tuhan datang kepada kasih karunia Tuhan turun atasmu, kamu punya iman. Dan oleh iman itu kamu akan mengerti Alkitab, katakan amin. Kamu akan mengerti segala sesuatu yang tersembunyi di dalam Allah. Tapi sayangnya 25% orang Kristen cuma tahu, hanya 25%. Yang 75% dia tidak mau kejar, dia tidak mau cari, cukup. Tuhan adil. Hanya orang yang haus, yang datang dan minum, dicurahkan rohnya. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, ini loh saudara. Barang siapa itu artinya one by one. Gak bisa sama-sama semua. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya atau pikirannya? Hatinya. Kenapa orang sulit angkat tangan? Hatinya dikunci dengan pikiran. Itu saja. Dia tidak punya living water. Nah cilakanya setan itu yang membodohi kita saudara. Dia berkata gini, yang punya living water, punya urapan itu cuma pendeta sama gembala. Kamu kan jemaat biasa, udah ndak usah urapan-urapan. Wis urap-urap jagung wis cukup. Siapa yang percaya urapan? Kalau Anda tidak hidup dengan roh, Anda tidak akan percaya urapan. Anointing. Dan apa yang dikatakan urapan itu tertulis di Alkitab. Tapi berapa banyak orang Kristen percaya ada urapan. Bisa ngerti saudara. Maka Tuhan Yesus berkata dari dalam hatinya. Maka kenapa saya tahun 98 ketemu Tuhan Yesus. Langsung berhadapan. Hari itu saya bergerak dengan hati saya. Saya bukan bergerak dari ajaran. Saya bukan bergerak dari perintah. Tapi saya bergerak dengan hati saya mengasihi Tuhan. Saya masuk ke gereja lokal. Di situ saya berdoa. Saya dikembalakan. Dan hati saya buka total saudara. Saya tidak mau dijebak dengan pikiran. Saya belajar saudara. Buku-buku rohani semua. Saudara dengar. Ada sekolah Alkitab. Siapa yang bikin sekolah Alkitab? Saya ini bisa bikin sekolah Alkitab karena saya sudah menulis buku. Karena saya sudah bikin doktrin. Saya sudah menulis yang namanya 7 pedang. Itu namanya dasar kekristenan saya sudah bikin. Jadi kalau saya mau bikin kursus, ya udah bikin bisa. Saya katakan ke teman-teman, kamu boleh sekolah Alkitab. Tapi jangan kunci hatimu. Jangan sempitkan hatimu oleh doktrin yang sekolah Alkitab yang kamu punya. Karena ada banyak sekolah Alkitab. Dari GBI, dari Protestan, dari semua baik. Jangan dikunci. Boleh pikiranmu belajar di sana, you terima sesuatu. Tapi jangan pernah mengunci hatimu. Sehingga kamu fanatik artinya sempit. Hanya dengan doktrin yang ternyata itu jauh-jauh dari surga punya. Bodoh saya bilang. Saya pernah melayani seseorang saudara, tolong pemusik ya, masuk ya. Saya pernah melayani seseorang. Orang ini sangat anti sekali dengan bahasa roh. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya datang ke satu gereja, saya diundang. Dan anaknya kebetulan yang pemain musik. Dan Sabtunya saya melayani pemuda. Waktu itu saya melepaskan urapan untuk kepenuhan roh. Nah kemudian saya berkata, bapakmu besok ajak ke kebaktian umum, saya nanti akan altar call dan saya akan mendoakan siapa yang rindu untuk dipenuhi oleh roh dan mendapatkan bahasa roh. Ya Pak gitu. Udah saya khotbah altar call saudara, saya doakan. Terus saya tanya sama pemain musik, loh bapakmu mana? Tidak maju Pak. Di mana itu? Di belakang itu. Bapaknya kira-kira umurnya waktu itu 50 berapa begitu ya. Kemudian saya datang nih, selesai ibadah. Bapak, kenapa Bapak tidak maju tadi? Begini loh Pak.
Bukankah kita ini kan sudah diselamatkan karena Tuhan Yesus? Betul, ya. Jadi saya pikir apa fungsinya ya Pak? Dan saya jelaskan, begini Pak. Tuhan Yesus itu menyediakan berkat yang luar biasa bagi orang yang mau. Kalau Bapak sekolah sama-sama bayarnya per bulan 1 juta. Tapi Bapak dapat yang namanya ekstra kurikuler, yaitu komputer, juga mungkin main musik. Bapak ambil enggak bonusnya itu? Oh ya saya mau Pak, kalau sama-sama bayar 1 juta, ya yang sini enggak dikasih bonusnya, ini dikasih bonus, ya saya pasti ambil yang bonus. Nah, bahasa roh itu bonus. Hah? Bonus Pak? Ya mau saya kalau bonus. Saya tumpangi tangan langsung saudara. Padahal selesai ibadah, nangis saudara, sujud di depan saya. Di dekat soundman waktu itu, dia delosor bilang, Bapak ampuni aku. 40 tahun aku kunci hatiku, aku tolak karunia ini. Dan dia berkarunia. Tepuk tangan. Alami kekristenanmu bukan oleh manusia, tapi oleh karena roh dan firman. Itu yang namanya Pentakosta terjadi. Hati-hati sekali lagi Yohanes 7 tadi. Ya, nanti kita lari ke Yesaya 44, lanjutnya nanti besok malam kita akan ketemu lagi sampai tanggal 19. Full of power pokoknya. Amin. Jos, gandos, gaspol, terus bakar terus. Amin. Haleluya. Barang siapa percaya kepadaku seperti katakan oleh kitab sudah di dalam hatinya. Dari dalam hatinya gitu loh saudara. Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah apa saudara? Yang dimaksudkan apa saudara? Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Saudara dengar. Tuhan Yesus sudah dimuliakan, roh itu sudah datang dan roh itu ada di dalam hati setiap saudara. Katakan amin. Masalahnya percaya enggak gitu loh. Lah kalau Anda melayani Tuhan hanya berkutat di pikiran, hatimu sempit. Pikiranmu boleh mengerti dengan pikiran. Kasihlah Tuhan dengan akal budimu, amin. Tapi jangan tutup hatimu. Saya ini orang yang mudah percaya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Semua yang di Alkitab aku berkata. Sejak saya bertobat saya berkata, Bapa, semua yang tertulis di Alkitab jadi dalam hidupku. Terutama karunia-karunia. Waktu itu saya tidak ngerti, nggak ada yang bimbing saya. Saya membaca tentang Pentakosta. Tuhan, semua murid-muridmu bahasa roh, tidak ada yang satu pun tidak. Tapi otak saya sudah diracuni. Orang berkata, tidak semua orang bahasa roh. Ada yang bahasa roh, ada yang tidak. Saya teracun saudara. Dan saya berkata, Tuhan, kalau memang ada orang yang tidak bahasa roh, biarlah mereka tidak bahasa roh. Tapi aku minta aku bahasa roh. Apa yang saya lakukan saudara? Lucu enggak saudara? Kalau dengan Tuhan sendiri itu lucu, tertawa sendiri saya. Saya bilang gini, aku minta. Enggak ada yang ngajar itu saya. Aku minta dalam nama Tuhan, bahasa roh. Bahasa roh. Di surga Tuhan Yesus lihat, anak ini mengasihi aku. Karena dia percaya. Makanya karunia nubuat, karunia mujizat, dan semua karunia aku sudah minta. Dan itu diberikan by faith. Faith itu gimana Pak? Ngerasa merinding gitu Pak? Goyang-goyang gitu Pak? Enggak. Faith itu cuma berkata ini, aku sudah terima. Selesai. Markus 11 ayat 24, itu kuncinya. Ada hamba Tuhan melepaskan urapan. Terima urapan. Siapa yang percaya? Saya berkata, aku terima. Masuk, sudah, selesai. Kok enggak kerasa ya Pak ya? Lah kerasa apa? Disetrum ngono. Orang kan nunggu urapan itu setrum. Haleluya. No, iman itu cuman begini. Aku terima.
Ya, seorang hamba Tuhan waktu saya di Jakarta, saya duduk yang paling jauh di atas. Saya sudah niat, saya bilang, Tuhan aku terima urapannya. Karena aku tahu dia engkau urapi. Dia cuma berkata begini, terimalah urapan. Saya ngerasakan selimut tebal, saudara. Tapi yang gak pakai hati, pakai otak, bilang gini, urapan opo, urapa. Tapi di sini tidak ada, di sini semua orang yang percaya apa dikatakan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, semuanya. Kalau sama Tuhan Yesus pokoknya ojo tanggung-tanggung, ngerti? Yang dia kasih minta semuanya. Dan itu terimanya by faith. Nanti saudara akan heran, loh. Sakaria berkata, bukan oleh kekuatanku, tapi oleh karena rohmu Tuhan. Alami dong. Kalau cuma pakai kekuatan saudara, semua orang bisa. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Yes, aku terima. Makanya waktu saya bahasa roh itu, aku percaya, aku terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta Bapak karunia bahasa roh seperti murid-murid. Aku enggak peduli orang lain mau, orang Kristen mau bahasa roh, enggak. Pokoknya aku minta karena itu terus di Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus. Enggak bahasa roh saudara. Lucu enggak? Tapi waktu itu hari apa ya? Lupa saya. Hari Senin atau kemudian hari Rabu ada doa malam. Saya datang doa malam saudara. Saya datang dengan kerinduan. Itu persis ada altar call. Siapa yang mau doakan maju? Saya maju saudara. Lu pendetanya kan enggak tahu kalau saya mau bahasa roh. Tuhan tahu. Waktu saya maju saya ditumpangi tangan. Begitu ditumpangi tangan bahasa roh itu pendetanya pan bahasa roh. Saya langsung kayak kesetrum. Langsung wow. Setelah itu langsung saya praktek sendiri. Korbannya istri saya. Bukan korban ya, sorry ya, bukan korban. Saudara. Maksud saya ini orang yang senang bergaul dengan Tuhan, gitu loh. Loh, saya bilang, kamu mau bahasa roh? Karena saya baca firman loh saudara. Ya dengar loh, saya itu 3 bulan habis loh saudara. Waktu saya ketemu Tuhan. Jadi saya baca di situ Rasul Paulus menumpangkan tangan atas jemaat Efesus bahasa roh gitu loh. Saya ngomong istri saya, kamu mau bahasa roh tak? Mau, ayo. Nanti malam tak doakan. Mengapa saya bisa berani begitu? Karena aku hidupi Tuhan. Otakku tidak dikuasai oleh manusia. Bapak gereja sekalipun. No. Karena Tuhan bergerak dengan season. Dia pakai saudara masing-masing. Langsung saya ambil gitar. Istri saya suruh duduk. Lucu saudara. Nyembah. Saya bahasa roh, istri saya dia main gak nyaut saudara. Loh, itu pengalaman saudara. Dan saya tidak perlu malu. Supaya saudara saya tahu hidup dengan roh. Tak kuenjrengi, gak bahasa roh. Tak tawaruk, tak pewegang kepalanya. Dalam nama Tuhan bahasa roh. Kira-kira gregetan nih ya. Haleluya. Dan akhirnya bahasa roh. Sejak itu saudara. Buka itu yang namanya spiritual wisdom. Ada yang namanya hikmat surgawi. Ada yang hikmat duniawi. Tapi saudara harus punya namanya spiritual wisdom. Itu buka waktu saudara mulai dipenuhi roh. Buka. Sejak itu dia ngerti. Oh ngerti pelayanan, ngerti. Katakan amin. Saya tutup dengan Yesaya 44. Kita baca sebentar ya. Yesaya 44. Lanjutnya bagi Bapak Ibu mengikuti live streaming terus saya ajarkan saudara. Anda akan mengalami yang namanya seperti Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia seperti seekor raja wali yang terbang tinggi. Itu puisi atau kenyataan? Kenyataan saudara. Raja wali itu menghadapi masalah dikepakkan sayapnya, tidak takut sama badai. Itu orang Kristen yang mau menantikan Tuhan. Amin.
Dahsyat saudara. Alami pokoknya. Itulah yang namanya Pentakosta. Yesaya 44, firman Tuhan berkata ayat pertama, tapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, ya dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Perhatikan ayat 3, dengar. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas apa saudara? Tanah yang haus. Saudara, ini nubuatan. Nabi Yesaya bernubuat, nanti waktunya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang haus datang kepadaku. Haus dulu dong. Haus itu di mana? Di otak apa di hati? Di hati. Orang jatuh cinta itu dari mata turun kemana? Dengkul. Mana? Kemana? Hati. Dari mata turun ke hati. Mata dekat dengan otak. Turun hati. Kalau hatinya nggak buka gimana? Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Katakan amin, haleluya. Engkau akan dipenuhi oleh hujan roh, hujan berkat, hujan urapan, hujan dari surga akan turun atasmu. Di tengah kekeringan, di tengah kepeceklik, di tengah kesusahan apapun, engkau dipelihara Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutku. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Makanya saudara, lagu ini tadi ya kita nyanyikan lagi ya. Tuhan hadir di rumah kita. Bagaimana Tuhan hadir di rumah kita? Melalui saudara yang dipenuhi roh. Ada living water keluar, mengalir. Itu berkat keturunan dan anak cucu. Tadi pagi saya katakan, saya ajarkan. Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria hanya minum air sumur. Tuhan tahu kamu minum air ini kamu kering lagi. Tuhan Yesus berkata, panggil suamimu. Aku gak punya suami. Betul, engkau punya 5 suami. Tahu saudara, gak pernah puas. Itu orang yang gak pernah puas. Karena dia apa? Karena dia mengambil yang namanya air duniawi. Air duniawi memuaskan tapi tak pernah puas. 5 suami loh saudara. Suami pertama, suami kedua, ketiga. Ini gambaran apa? Perempuan Samaria. Berapa banyak? Kita gak pernah puas. Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan Yesus berkata, jika kamu tahu kepada siapa kamu bicara, kamu akan minta kepada kau air. Dan aku berikan kepadamu air kehidupan. Dan air itu akan memancar dalam hatimu selama-lamanya. Tidak pernah kering. Itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. God bless you. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.